saya serahkan kepada termohon atau pihak yang sekarang mengadu ke Komnas Perempuan. Bukti ketiga ada di tangan kami sebagai pihak. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang menyampaikan itu? Sehingga itu ada di media sosial. Dan itu rekaman itu sempat dipertanyakan. Bagaimana ini ceritanya? Disampaikan, saya rekam karena saya bicara, saya rekam ini untuk menjadi bukti. Itu disampaikan, bukan terus merekam dengan sembunyi-sembunyi, tidak. Direkam di hadapannya dan disampaikan. Saya rekam ini sebagai bukti supaya saya tidak salah lagi. Seperti itu. Terus kalau seperti itu, salahnya di mana? Dan yang dibaca itu, kalau Anda mendengar ada yang dia baca-baca, itu sambil memegang HP pada saat videonya yang saya lihat. Jadi dia apa di screenshot ya, bukan screenshot. Jadi HP-nya itu dijalankan sehingga muncullah kalimat-kalimat tersebut dan itulah yang dibaca. Seperti itulah faktanya. Jadi itu adalah ya memang itu faktanya seperti itu. Terus persoalannya di mana? Bang, Kalau pertanyaan ini bagusnya Anda tanyakan kepada pihak yang lagi ke sana kemari. Tapi kalau pihak Baim Wong, tanggal 16 April sekitar jam 9, setengah 10, anggaplah jam 10 pagi, saya bersama dia dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersama kakak-kakaknya. Baim sudah memberikan ultimatum pada saat itu, perkara ini kita akhiri di sini dan tidak ada banding-banding lagi. Betul? Anda pernah dengar itu kalimat? iya pernah bang. Manakala Baim sudah menyatakan itu, tapi pihak yang lain justru ke sana kemari mempersoalkan hal-hal yang tidak masuk akal semua, mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi kewenangan daripada Yude Fakti, terus apa salahnya jika Baim juga mempertahankan, membela diri pada saat dia juga dipersoalkan? Iya karena Disampaikan oleh Humas itu sudah benar. Ada surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144 tahun 2007, di mana dalam perkara-perkara yang menjadi sorotan publik atau menjadi atensi masyarakat, seperti kasus ini sejak Oktober sudah menjadi berita dan setiap sidang semuanya teman-teman media ada hadir. Setiap awal sidang teman-teman media hadir meliput, setelah itu disuruh keluar. Artinya perkara ini memang lagi menjadi sorotan masyarakat. Dan sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 14/2007 dibolehkan untuk menyampaikan hasil keputusan tersebut walaupun itu belum inkrah dengan syarat disamarkan nama para pihak. Nama para pihak contohnya misalnya namanya Budi Hartono misalnya. Mohon maaf kalau nama ini mungkin ada seseorang lain, saya mohon maaf ini hanya inisial untuk memberikan gambaran lebih mudah. Itu di inisial. Biasanya itu nama tersebut tidak ada atau biasanya XXXXX kalau putusannya itu. Artinya nama itu yang disamarkan. Nah, pada saat Humas menyampaikan informasi, Anda semua teman-teman media mendengar dan Anda tahu, adakah Humas itu menyebut nama seseorang? Tidak ada. Dan itu sudah benar, tidak ada salahnya. Karena itu adalah perintah dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk keterbukaan informasi persidangan. Dan itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada masyarakat di saat perkara tersebut menjadi sorotan masyarakat. Jadi nggak ada yang salah yang disampaikan. Kalau banding itu hak ya. Jadi ya udah kita berproses aja. Jadi saya sampaikan saya berpedoman kepada apa yang ada dalam putusan dan itu menjadi pertimbangan. Artinya fakta-fakta persidangan itu dinilai. Dari penilaian itu dilakukan yang namanya eh, pertimbangan. Jadi terbukti, tidak terbukti, ya, itu ada di dalam pertimbangan. Dan itu semuanya sudah ada dalam putusan yang setebal 121 halaman. Jadi nggak ada lagi. Kalau saya pedomannya putusan, jadi saya nggak akan mengarang-arang dan seterusnya. Jadi saya minta hormati
ya institusi atau lembaga pengadilan yang saat ini lagi memproses perkara tersebut gitu ya. Jadi kalau memang hal-hal yang terkait dengan pertimbangan, terkait dengan putusan, apa yang ada dalam putusan, mohon untuk tidak masuk dan atau mengintervensi karena itu akan menjadi persoalan lagi. Saya belum berkomunikasi dengan Mbak Ib. Hanya sebatas komunikasi saya itu 2 hari ini intens terkait dengan adanya banding. Jadi memang perintahnya kepada saya, amanahnya dia, manakala termohon mengajukan banding, Bang, Abang ajukan banding, saya izinkan. Artinya, kalau pihak sana tidak mengajukan banding, saya dilarang mengajukan banding. Itulah yang sebenarnya. Jadi kita nggak pernah memulai. Ya, jadi Mbak Im Wong tidak pernah memulai untuk mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Tapi Sepertinya semoga tidak salah. Kalau salah saya minta maaf. Sepertinya ada dengan Mbak Im Wong. Sepertinya sejak 2 hari yang lalu. Tapi saya tidak bisa memastikan karena saya tidak ada beberapa hari ini saya nggak ke Tiger Wong ya. Nanti besok pagi saya coba akan tanyakan. Saya tanyakan dulu kepastiannya. Jangan sampai saya menyampaikan informasi ini malah salah. Jadi alangkah baiknya sementara informasi ini anggaplah kepastiannya itu besok. Saya tanya Mbak Im, anak-anak ada di mana? Saya baru bisa memastikan anak-anak itu ada di Tegerwong atau ada di mana. Seperti itu ya.